Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepadanya pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan segala karunia yang Allah berikan, diberikan taufik dan hidayahnya, kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tentu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir duduk di masjid ini, di majelis ilmu ini semata-mata mengharapkan ridhonya dengan kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, ya. Setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya, diberikan kesabaran, berikan keistiqomahan untuk terus bertakwa kepadanya. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahmati Allah, pagi hari ini kita akan membaca dan membahas surah apa? Surah Takatsur, ya. Nah, ya, seperti biasa ya, kita baca terlebih dahulu. Insyaallah nih suratnya pendek, ya, semuanya hafal insyaallah, ya. Sekarang kita baca surah At-Takatsur, ya. Kemudian nanti kita terjemahkan sama-sama sambil kita bahas makna suratnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Alhaakum. Nah, perhatikan ya. Alhaakum. Di sini banyak yang mengira ya. Alha, saya tulis ya. Alha di sini adalah al. Sama seperti al-qari'ah misal gitu ya. Al ha kum ya. Kemudian ada lagi al kha ya. Nah, sehingga ada yang mengira bahwa di sini ada kesamaan antara al dan al pada al-qari'ah ya. Nah, sebetulnya di sini al-ha di sini bukan al ya. Kalau bacaan ini apa? Alif lam qamariyah ya. Nah, ini ada alif lam qamariyah. Nah, pada ayat ini, pada awal surat At-Takatsur ini bukanlah al-qamariyah ya. Tetapi al-ha di sini adalah bentuk fiil atau kata kerja ya. Sehingga ada kekeliruan ketika membaca wasol. Misal awal bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaqumut takatsur. Nah, itu bacaan betul atau salah? Ya, salah. Ya, beda. Kalau al-qari'ah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah. Itu betul. Ya. Jadi kalau alha jangan dibaca milha, tapi hamzahnya dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, biasanya kalau baca alhaakum itu kan kalau trennya lagi taraweh ya. Kalau yang versi cepat tuh 23 tapi cepat ya kan. Baca dari bismillahnya ke awal suratnya biasanya diwasol-wasol gitu ya, biar cepat beres. Nah, cuma bacanya milhakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. 7 menit. Ya, jangan ya. Jadi alha itu bukan seperti al-qari'ah. Jadi bukan alif lam qamariyah. Nah, tapi di situ alha adalah bentuk fi'il atau kata kerja. Nah, kita terjemahkan sekarang alha. Apa sih artinya alha? Nah, alha yulhi ilhaan. Artinya telah melalaikan. Nah, gitu ya. Apa artinya alha? Ya, telah membuat lalai. Kum, kalian atau kepada kali. Nah, ya. Jadi objeknya adalah kalian. Ya, kalau bahasa kitanya kalian telah dibuat lalai, gitu ya. Oleh apa? Oleh at-takatsur. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi alha di sini adalah bentuk kata kerja, melalaikan. Ya. Melalaikan apalagi? Melengahkan. Boleh. Nah, ya. Apa? Udahlah itu ya. Melalaikan, melengahkan, ya, membuat lalai. Nah, itu bahasa Arabnya alha ya, yulhi, ilhaan ya. Alhaqum, telah melalaikan kum, kepada kalian. Nah, gitu. Apa yang melalaikan itu? Yaitu at-takatsuru. Nah, apa artinya at-takatsuru? Di banyak terjemah atau di kamus mungkin? Banyak. At-takatsur itu dalam hal memperbanyak. Ya. Tidak disebutkan Bapak Ibu memperbanyak apa? Belum tentu. Ya, bukti ada harta saja. Karena kalimatnya takatsur. Takatsur itu terambil dari kata kasrah, katsir. Apa katsir? Banyak. Ya. Berarti takatsur artinya memperbanyak. Ya. Ya, memperbanyak apa saja tidak disebutkan. Nanti kita bahas ya. Jadi telah menjadikanmu lalai, telah melalaikan kepada kalian dalam hal memperbanyak. Nah, takatsur ya.
Ya, memperbanyak apa tidak disebutkan. Kita lanjut dulu ya. Hatta bisa sampai, bisa sehingga, ya. Zurtum itu kalian berkunjung, kalian mengunjungi, ziarah. Zaro yazuru ziaratan, ziarah, ya. Sampai atau sehingga kalian atau kamu semua itu berkunjung al-maqabir. Maqabir bentuk jamak dari maqbarah. Kalau bahasa kitanya kuburan, makam, ya. Kalau bahasa Arab makam beda lagi Pak Bu. Kalau bahasa kita makam, ya, makam itu kuburan. Nah, kalau bahasa Arab makom itu bukan kuburan, ya. Sampai atau sehingga kalian berkunjung ke, gitu ya. Nah, maka objeknya adalah maqabir, ke kuburan-kuburan. Nah, kita terjemah dulu nih, bahas terjemah dulu ya. Kalla, apa artinya kalla? Sekali-kali tidak, atau artinya hati-hati, ya, hati-hati, ya. Kelak, gitu ya. Saufa, saufa itu artinya akan. Kalau dalam bahasa Arab akan itu ada dua, ada sa dan saufa, ya. Kan ada kalla saya'lamun, sa saja satu huruf nih, sa. Ada lagi saufa, ya. Ini sama-sama artinya apa? Akan. Bedanya apa? Ya, ini akan juga. Kan ada di surat An-Naba ya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, di surat ini kalla saufa. Kalau saufa apa artinya? Akan juga ya. Apa bedanya? Sa itu ya menunjuk kepada ya makna yang waktu itu segera. Sa'adhabu ya ila suq, saya akan pergi ke pasar. Artinya dalam waktu yang segera, gitu ya, cepat. Saufa ya itu akan, tapi menuju ke waktu yang lebih lama. Ya, mungkin ke pasarnya besok, gitu ya. Misalnya, makanya di sini kamu itu ya jangan berbuat seperti itu, hati-hati. Kelak bisa diartikan kelak saufa ta'lamun, saufa akan, ta'lamun kalian mengetahui. Kelak kamu semua akan mengetahui, gitu ya. Kalla saufa ta'lamun. Summa, diulang lagi. Kemudian, nah ini sama nih. Ya, ada dalam bahasa Arab itu ada summa, kemudian ada fa. Fa juga sama, kemudian fa, ya. Selain artinya maka, fa itu artinya kemudian. Bedanya sama, ya, walaupun sama-sama kemudian. Kalau fa, ya, coba di surat Al-Insyirah ya. Fa idza faragta wa ila rabbika. Itu fa-nya kemudian. Tapi mananya segera. Ya, apabila kamu telah selesai dengan urusanmu, ya, wa fa idza faragta fansab. Ya, maka atau kemudian segeralah, gitu ya. Jadi kalau summa merujuk kepada waktu yang lebih lama, ya. Kemudian, kemudiannya nanti. Kalla saufa ta'lamun, diulang lagi tadi ya. Hati-hati, ya. Sekali-kali jangan berbuat seperti itu. Kelak kamu semua akan mengetahuinya, ya. Kalla, ya. Hati-hati, atau sekali-kali jangan, tidak, ya. Lau ta'lamuna, lau apa lau? Jikalau sekiranya ta'lamuna kalian mengetahui ilmu yakin. Nah, nanti kita bahas ilmu yakin apa. Pengetahuan yang berdasarkan dengan keyakinan yang penuh. Nah, itu ilmu yakin, gitu ya. Jadi pengetahuan ini bisa dari mana saja, ya, sumbernya, ya. Sumber utama tentu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Pengetahuan yang berdasarkan dengan keyakinan. La tarawunnal jahima, pasti, lamnya bisa artinya pasti, sungguh, ya. Pasti
menjawab syarat namanya. La tarawunnal jahim, kamu semua akan benar-benar melihat neraka. Itu neraka jahim, ya. Summa, kemudian, nah tadi merujuk waktu yang lama, kemudiannya, ya. La tarawunnaha, kamu semua pasti akan benar-benar melihatnya. Melihat apa? Melihat neraka. Ainal yaqin, dengan pandangan yang penuh dengan keyakinan, penglihatan yang penuh dengan keyakinan, ya. Maka nanti ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada hakul, ya. Summa, kemudian, latus alunna, kamu semua pasti benar-benar akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Latus alunna, kamu akan ditanya atau akan diminta pertanggungjawaban anin naimi, tentang semua naim, kenikmatan. Nah, ya. Itu terjemah umum daripada surah At-Takatsur. Nah, At-Takatsur sendiri apa artinya tadi? Ya, secara umum bermewah-mewah, bermegah-megah, atau lebih tepatnya apa tadi? Memperbanyak. Nah, baik ya. Sekarang berjamaah sekalian kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini ada yang mengatakan turun di Makkah, ya. Dan ada yang sebagian mengatakan turun di Madinah, ya. Al-Hakum, telah membuat mulalai, ya. Itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, ya. Nah, di sini tadi yang sudah disinggung di awal, at-takatsur. Nah, ya. Jadi sifat bermewah-mewahan itu, bermegah-megahan, kamu saling berlomba dengan yang lainnya dalam hal memperbanyak, ya. Memperbanyak apa? Nah, di surat yang lain, para jamaah sekalian, Allah menyebutkan ada beberapa hal yang tentu berkaitan dengan ayat ini, ya. Ada, ya, beberapa hal yang sering atau umum, ya, membuat manusia menjadi lalai, terutama, ya, dan tentu menjadikan lalai atau membuat lalai daripada mengingat Allah, ya. Kamu semua saling berlomba, ya, saling memperbanyak dalam hal apa? Nah, di ayat yang lain ada di surah Al-Hijr, ya. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin, rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, ya. Kata Allah, biarkan mereka orang-orang kafir itu, orang-orang durhaka, ya, mereka makan, mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, dan angan-angan membuat mereka lalai. Nah, satu berarti banyak tulul amal bahasa Arabnya, ya, panjang atau banyak angan-angan. Nah, ini bisa membuat manusia lalai, ya. Tulul amal, panjang angan-angan. Nanti saya tobatnya kalau udah pensiun, saya tobatnya kalau udah tua aja, ya. Saya ke masjidnya tadi, ya, kalau sudah pensiun. Biasanya kan gitu orang tua, lagi masih sibuk kerja, ya, masih banyak waktu katanya, ya, ke masjidnya, ibadahnya, rajin berjamaahnya kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. Nah, itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Ternyata kalau udah pensiun masih nggak ke masjid juga. Nah, ya, itulah setan, ya, yang memberikan angan-angan kosong kepada manusia. Makanya judi jadi sama.
ya, itu banyak angan-angan tuh orang yang biasa main judi. Wah, pasti menang nih, gacor katanya, ya. Pasang taruhan, ya, 100.000 kasih menang sekali, ya, 100 jadi 1 juta, ya, udah kasih menang sekali senang, ya, banyak angan-angan, ya, udah menang ditaruhkan pasang semuanya 1 juta, nggak menang-menang, pasti yang kedua kali menang, ya, kalah juga, yang ketiga kali pasti menang. Nah, itu kan tulul amal, panjang angan-angan, ya. Nah, ini bisa melalaikan manusia, memperbanyak angan-angan kosong, gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan lalai. Apalagi, ya, ada di surat An-Nur yang dipuji oleh Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, ini kelompok orang yang dipuji. Ada beberapa orang lelaki yang tidak membuat mereka lalai. Apa? Satu, perdagangan. Orang berdagang, ya, itu bisa membuat lalai, ya. Makanya dalam surah apa? Surah Al-Jumu'ah itu, ya. Idza nudiya lis-salati min al-jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, apabila kamu diseru, segeralah, ya, untuk menuju, ya, mengingat Allah, dan tinggalkanlah al-bai'a. Yang kedua tadi, tidak membuat lalai itu jual berdagang, dan juga bai'. Bai' itu secara umum kadang diterjemahkan dengan apa? Bai' itu jual beli, ya. Berarti kalau jual beli itu apa? Melibatkan, ya, satu pihak dengan yang lainnya atau beberapa pihak. Dan bai' tidak harus diartikan dengan jual beli, Bapak Ibu. Terkadang obrolan, ya, jual beli itu kan transaksional, ya. Ada yang jual, kita beli, atau sebaliknya, ya, tawar menawar, keasikan. Nah, juga bai' bisa diartikan dengan apa? Obrolan, ya, yang mengasihkan, gitu ya, yang sampai muat lalai, itu juga bisa diartikan bai'. Ya, lagi asik ngobrol di pos ronda, Pak. Ya, ada panggilan sholat, ada adzan. Nah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asik ngobrol. Nah, itu juga bisa disebut dengan bai'. Nah, kalau obrolan seperti itu bisa membuat lalai, padahal sudah dipanggil oleh Allah, sudah adzan. Adzan 5 menit berikutnya qomat. Wah, nantilah, masih panjang katanya, ya. Waktu zuhur adzan jam 12 kurang, ya. Oh, belum qomat, ya. Nah, kan gitu. Habis qomat, ya, masih keburu lah, ya, belum rakaat pertama. Nah, itu pun bisa disebut dengan bai'. Nah, itu termasuk at-takatsur, ya. Nah, apalagi ada di surah Al-Munafiqun, ya, di akhir surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai membuatmu lalai apa? Harta-hartamu, wala auladukum, juga anak-anakmu, ya. Berarti dalam hal memperbanyak harta tadi, bermegah-megahan, berlomba dengan yang lain dalam rangka memperbanyak harta, kemudian berbangga-bangga dengan harta itu, ya. Nah, itu yang dilarang. Bukan dalam arti tidak boleh memperbanyak harta, ya. Ada orang berlomba memperbanyak harta sampai-sampai mengorbankan, gitu ya, sholatnya, ya, mengorbankan ibadahnya. Nah, itu yang dilarang, ya. Makanya segala sesuatu, perlombaan ini yang dimaksud dalam surat ini, perlombaan dalam hal memperbanyak duniawi, ya. Kenapa? Karena dunia itu terbatas, Bapak Ibu, ya. Coba ada orang berlomba-lomba cari jabatan. Jabatan paling lama berapa tahun, Pak? Pensiunnya, pensiun berapa tahun, Pak? 60 kurang lebih, ya. 50, ada 60, ada 58, mungkin ada yang lebih dikit. 60 tahun pensiun. Udah pensiun apa? Selesai, tunjangannya nggak ada lagi, nggak ada yang ngawal, nggak ada yang bukain pintu,
selesai, ya. Tapi untuk perkara akhirat, nah itu yang dibolehkan, ya. Kenapa perkara dunia itu tidak boleh? Karena dunia terbatas, sedangkan akhirat tidak ada batasnya. Kita berlomba-lomba, ada orang semangat ke masjid, saya nggak mau kalah dari orang itu. Nah, silahkan, ya, memperbanyak ibadah, ya, karena pahala akhirat itu tidak ada batasnya, sedangkan dunia terbatas, ya. Mencari harta, ya, berapa banyak sih harta? Itu ada nominalnya juga, walaupun kuadriliun dan lain sebagainya, ya. Nah, sudah mati ya sudah, tidak dibawa hartanya. Jabatannya apalagi, kan itu. Jabatan lebih singkat lagi, ya. 60 tahun pensiun sudah, ya. Makanya orang yang kayak gini biasanya ketika pensiun kaget, Pak. Biasanya ada yang bukakan pintu, ya. Nah, ini nggak ada. Ya, uang tunjangannya hilang, ya, tinggal uang pensiunnya aja, ya. Kaget, ya. Makanya orang yang nggak kuat kaget langsung sakit habis pensiun. Karena terbatas, ya. At-takatsur, itulah makna at-takatsur, ya. Bukan Islam itu melarang kita memperbanyak harta, ya, memperbanyak keturunan, tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah ketika saling berlomba dalam hal memperbanyak tadi, bermewah-mewahan, ya, sehingga perlombaan itu membuatmu lalai dari mengingat Allah, gitu ya. Nah, itu yang dilarang dalam surat ini. Hatta zurtumul maqabir, sehingga atau sampai kalian berkunjung ke kuburan. Yang pertama, berkunjung, datang ke kuburan. Dulu, Bapak Ibu sekalian, dulu orang-orang jahiliyah, mereka berbangga-bangga dengan keturunannya. Oh, bapak saya dulu, ya, bapak saya hansip, bapak saya dulu pejabat, ya. Mereka datang ke kuburan. Bapak saya dulu orang terhormat, ya, mempunyai kedudukan, pengikutnya banyak, ya. Mereka sampai-sampai datang ke kuburan, ya. Masih lihat, nah itu kuburan bapak saya, itu kuburan pengikutnya. Betul-betul datang ke kuburan, ya, untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa, ya, dia adalah keturunan orang terhormat, banyak pengikutnya, sampai-sampai datang ke kuburan, ya. Yang kedua, ya, perlu maksud dari ayat zurtumul maqabir ini, berkunjung ke kuburan ini, ya, dalam arti perlombaan kamu memperbanyak harta, ya, perlombaan memperbanyak kedudukan, ya, dalam hal duniawi sehingga membuat lalai, itu tidak akan membuatmu berhenti. Coba ada orang yang cari materi, cari dunia itu, berangkat subuh sampai nggak sholat subuh, datang malam, ya, karena ada lagunya, ya. Kalau zuhur, apa zuhur itu? Subuh kesiangan. Lalu zuhur apa? Zuhur jadwal makan siang, ya. Asar kecapean, ya. Nah, itulah, ya, manusia, ya. Perlombaan memperbanyak ini tidak akan pernah berhenti sampai kamu berkunjung ke kuburan, artinya sampai kamu mati. Ya, kalau udah mati udah berhenti itu. Nah, maka jangan tunggu sampai mati, ya, jangan. Ya, zurtumul maqabir. Juga kata berkunjung. Coba kalau berkunjung itu, kunjungan itu, ya, sifatnya sementara atau selamanya? Sementara. Ya, saya berkunjung ke rumah Pak Haji Hudan. Apakah saya selamanya di rumah Pak Hudan? Tidak. Ya, sifatnya sementara, ya. Sehingga ayat ini pula yang menunjukkan bahwa kita ini di kuburan tidak akan selamanya. Di alam kubur, alam barzakh, itu sifatnya sementara. Ada, ya, suatu tempat yang akan kita datangi lagi, dan itu tempat yang selamanya, yaitu alam akhirat, gitu ya. Nah, namanya berkunjung pasti sifatnya sementara. Juga menunjukkan bahwa di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya siksa kubur, ya. Jadi kalau ada orang disiksa di kuburan itu baru panjer,
baru DP. Nah ya, dulu kamu memperbanyak keturunan, memperbanyak harta, memperbanyak kedudukan, jabatan, sehingga membuat lalai, disiksa di kuburan. Nah itu baru DP, baru panjer. Ya, nanti ya sisanya dibalas dengan sempurna di hari kiamat. Begitupun orang yang berbuat baik. Ya, nah zurtumul maqabir. Kalla, hati-hati kata Allah ya. Untuk orang yang berbuat demikian, hati-hati ya. Jangan sampai ya, sekali-kali tidak. Maksudnya ya, kamu jangan sampai berpikiran seperti itu. Seolah-olah hartamu itu membuatmu kekal. Jabatanmu itu membuat kamu itu merasa abadi di alam dunia ini. Seolah-olah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, hati-hati kata Allah. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini diulang Bapak Ibu sekalian, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Jadi ada dua pengetahuan. Kamu akan tahu, kata Allah, ada dua pengetahuan. Ya. Ini pula yang menunjukkan ayat ini bahwasanya pengetahuan pertama itu kita tentang alam kubur. Ya. Pengetahuan kedua yaitu tentang alam akhirat. Ya, tadi sudah saya singgung. Summa itu menunjuk waktu yang lama kemudian. Nah, kemudiannya ini lama. Ya, maka yang pertama, saufa ta'lamun, kamu akan tahu bahwa ada balasan di kuburan, di alam barzakh. Summa kalla saufa ta'lamun, kamu pun kemudian akan tahu balasan sesungguhnya, yaitu adalah di alam akhirat. Nah, ya, jadi makanya diulang. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla, hati-hati. Ya, sekali-kali jangan berbuat seperti itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu semua tahu apa ya itu ilmu yakin. Pengetahuan yang berdasarkan keyakinan. Ya. Apa itu? Latarawunnal jahim. Pengetahuan itu ketika kamu pasti melihat yang namanya neraka. Ya. Nah, saya terangkan tadi tentang ilmu yakin. Bapak Ibu semua tahu dan yakin ya, ada nikmat kubur, ada alam kubur. Yakin tidak? Yakin. Tahu dari mana? Emang pernah ke kuburan? Tahu ada surga neraka? Tahu dari mana, Pak? Nah, itu yang namanya ilmu yakin. Ya, pengetahuan yang berdasarkan keyakinan yang sumbernya kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, saya ilustrasikan dengan contoh yang lain. Bapak Ibu semuanya mungkin pernah ada yang ke Swiss. Di sini ada yang pernah ke Swiss? Hah? Pak Hudan pernah Swiss? Swiss pan Java. Bandung, Lembang. Pernah ada yang pernah ke Swiss? Belum ada ya? Tapi bapak-bapak tahu ada Swiss? Tahu dari mana? Kan belum pernah. Nah itu sama Pak. Ya, keyakinan, pengetahuan yang berdasarkan keyakinan kita, yang kita dapatkan sumbernya, ya dari banyak sumber. Bisa kita membaca buku. Ya, kalau sekarang zaman udah ada video, ada YouTube, ya medsos, nah ya. Tapi bapak-bapak belum pernah ke sana, ya kan? Nah itu namanya ilmu yakin. Ya, sekiranya kamu tahu itu ilmu yakin kata Allah, kelak kamu akan melihat neraka. Neraka ini belum kita lihat, tapi sudah kita ketahui, ya, dan sumbernya kita dapatkan. Ya, tapi nggak ada videonya ke neraka. Ya, tapi sumbernya dari Al-Quran, yakinlah bahwa neraka itu betul-betul ada. Nah, gitu ya. Kamu melihat neraka jahim, ya. Dan ini nanti peristiwanya nanti tentu di akhirat, ya. Kita semua itu akan melihat neraka, Pak.
Bahkan kita akan melewati neraka. Ya, ada di surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari setiap kalian ya itu melainkan melewatinya. Ya. Orang ada lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ngelihat neraka. Ya. Nah, ada yang hanya memang lewat, melihat dia ke bawah itu neraka. Nah, ada lagi la tarawunnaha ainal yaqin. Ya. Ini yang yang tentu yang tidak kita inginkan. Semuanya melihat akan dan pasti melihat neraka, tapi tidak semuanya itu la tarawunnaha ainal yaqin. Ya. Kalau ainul ya ada, nanti sudah saya terangkan, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ya, ilmu yakin tadi kita tahu di belahan dunia sana ada yang namanya Swiss, ada yang namanya Paris dan lain sebagainya. Sumbernya kita dapatkan dari berbagai sumber, ya. Ada ainul yakin. Ya. Misal ya, saya ini belum pernah ke Lampung. Ya. Tapi saya mau ke Palembang. Saya lewat Lampung, ya, misal naik pesawat atau naik mobil. Nah, itu namanya ainul yakin. Ya, orang melihat lalu lewat. Nah, itu namanya ainul yakin. Ya, dia tidak pernah tinggal di situ. Jadi Bapak misalkan naik haji, ya, lewat Malaysia, lewat Singapura. Bapak tahu Singapura sudah pernah? Saya pernah lewat katanya. Nah, pernah lewat, bahasanya pernah lewat, nggak mampir. Nah, yang mampir dan tinggal di situ namanya haqqul yakin, gitu ya. Jadi kalau ilmu yakin kita cuma tahu, belum pernah lewat, ya. Tapi kalau ainul yakin, melihat dan lewat. Wah, itu ini nih Lampung namanya. Nah, di bawah itu ada Singapura, ada Malaysia, ya. Itu ainul yakin. Tapi kalau sudah pernah tinggal, sudah pernah mampir di situ, namanya haqqul yakin. La tarawunnaha, kamu betul-betul akan melihatnya dengan pandanganmu yang penuh dengan keyakinan. Oh, ternyata betul ada neraka. Ya, tadi kan cuma cuma tahu doang, oh, ada neraka. Nah, ini lewat. Makanya tadi di surat Maryam tadi disebutkan wa minkum illa wariduha, dan tidaklah dari setiap kalian itu melainkan melewatinya. Ya, ada lewat neraka. Kalau sudah cebur, ya, sudah tinggal di situ, namanya haqqul yakin. Nah, ini kita nggak mau, ya. La tarawunnaha ainal yaqin. Dan ada yang lebih menakutkan dari itu semuanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu kata Allah, kamu semua akan benar-benar diminta pertanggungjawaban, akan ditanya tentang semua kenikmatan. Ya. Ada pada saat yang berkenaan dengan ayat ini, akhir surat ini, ada seorang sahabat yang mengatakan, wah, saya ya sedikit sekali yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena saya ini miskin, gitu. Ya. Di dunianya banyak sengsaranya daripada senangnya. Jadi nanti kalau diminta pertanggungjawaban, ya gampang aja katanya, ya. Kata Nabi apa? Ya. Pernahkah kamu merasakan angin sepoi-sepoi? Ya. Itu angin sepoi-sepoi, Pak. Lagi santai kita di luar masjid, ya, semeriwing angin, ya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa itu kamu gunakan? Jadi hal sedetail, ya, sekecil itu saja akan diminta pertanggungjawaban. Makanya dalam surat yang lain, ketika kita nanti di padang mahsyar itu, wal taffatis saq bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, antar betis kita dengan betis manusia lainnya itu nempel. Bayangkan, begitu berdesak-desakannya pada saat itu. Orang menunggu giliran audit, ya, dihisap oleh Allah, diaudit. Sekarang diaudit pejabat, ya, ketar-ketir, takut diaudit tuh, ketahuan saya pernah pakai duit. Ya, apalagi auditnya Allah, Pak. Ya, terlebih lagi mengenai dengan harta. Ya, bahkan kata Nabi itu kan,
kedua telapak kaki seorang hamba la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusala an arba'in. Kedua telapak kaki seorang hamba itu pada hari kiamat tidak akan pernah tidak akan pernah bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang lain, yang 3 hal ini pertanyaannya satu saja. Tapi pertanyaan yang tentang berkaitan dengan harta, kalau tentang umur, tentang ilmu, ya, tentang fisik, itu ditanyanya satu saja. Tapi ketika tentang harta, wa an malihi, ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, berkenaan dengan hartanya, ya, itu pertanyaannya 2. Cash flow-nya ditanya, ya, dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia infakkan harta itu, ya. Pemasukannya ditanya dari mana nih? Dari yang halal, oke, ya. Nah, pengeluarannya ditanya, kamu dapatkan dari yang halal, tapi untuk apa? Untuk judi, nah, ya. Atau sebaliknya, dari mana hartanya? Dari judi, untuk apa? Untuk infak masjid. Ya nggak bisa. Ya, dari korupsi untuk nyumbang anak yatim, dia nggak bisa. Ya, jadi cash flow-nya ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, gitu ya. Tapi sebetulnya gini, ya, ada hal yang pendapat kedua tentang naim ini, yaitu artinya tentang nikmat akhirat. Pertanyaan itu tentang nikmat akhirat. Malaikat akan bertanya kepada setiap hamba, setiap orang berkaitan pandanganmu, pendapatmu tentang nikmat akhirat. Tapi pertanyaan malaikat ini bukan dalam rangka mencari tahu, tapi dalam rangka mengecam, gitu ya. Kamu memang tidak percaya adanya nikmat akhirat, ya. Artinya kamu memang tidak percaya ada surga, ya. Kok bisa-bisanya gitu ya? Kamu menggadaikan nikmat akhirat hanya untuk mendapatkan nikmat dunia yang sementara. Coba, orang berlomba-lomba mengejar kedudukan, memperbanyak harta, ya, kemudian membuat lalai. Ini kan sama dengan orang yang tidak percaya dengan adanya nikmat akhirat, Pak. Coba, kalau orang yang percaya, saya tidak akan berlomba-lomba mengejar kedudukan, ya, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, menyuap hakim, ya, menyuap atasan untuk mengejar jabatan. Itu kan, ini orang yang tidak percaya dengan nikmat akhirat. Kalau adanya dia percaya dengan adanya nikmat akhirat, surga, buat apa sih saya ngejar jabatan, ya? Buat apa saya ngejar harta, ya, dengan korupsi, ya? Ada yang lebih baik dari korupsi, kan gitu. Ya, ada yang lebih baik daripada uang hasil korupsi, dan jauh, dan itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu nikmat akhirat, kan gitu, ya. Apakah kamu tidak percaya dengan adanya nikmat akhirat, ya? Jadi pertanyaan malaikat ini, kamu akan diminta pertanggungjawaban atau akan ditanya tentang nikmat akhirat, itu pertanyaan malaikat bukan dalam rangka mencari tahu jawaban, tapi dalam rangka mengecam, gitu ya. Nah, malaikat tanya, ya, itu bukan pengen tahu jawabannya. Itu maksudnya malaikat itu mengecam perbuatan kamu dulu, gitu ya. Kata Allah, kok kamu tidak percaya dengan nikmat akhirat, ya, sehingga kamu menyuap atasanmu, kamu korupsi dan lain sebagainya, ya. Kan seharusnya kalau kamu percaya dengan nikmat akhirat, kamu tidak melakukan itu, gitu maksudnya. Itu maksud daripada ayat terakhir, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, ya. Mungkin, ya, kesimpulannya sebagai penutup, ya, Islam tidak melarang kita memperbanyak harta, memperbanyak, ya, mengejar kedudukan, jabatan, ya, selama yang kita kejar itu tidak membuat lalai, ya, dan tidak membuat Allah murka, menggunakan cara-cara yang Allah ridhoi. Ya, biasa normal saja, Pak, ya, nggak usah pengen naik jabatan nyuap nyuap bupati, nyuap gubernur supaya naik jabatan, ya, jangan, ya. Itu terlarang sudah, ya. Jadi jangan sampai hal-hal itu semuanya membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Dan ingat, setiap pertanggungjawaban akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya dengan nikmat akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.